Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Putra Trimarta dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas apa itu sistem komunikasi kelompok dan pembagiannya. Bagi teman-teman yang ingin tahu apa pembahasannya, silahkan tonton sampai akhir. Let's go! Sebelum kita mengetahui apa saja pembagian dari sistem komunikasi kelompok, alangkah baiknya kita harus mengetahui apa itu sistem komunikasi kelompok. Sistem komunikasi kelompok yaitu sebagai pertukaran informasi antara mereka yang memiliki kesamaan hal budaya, linguistik, dan geografi. Sistem komunikasi kelompok terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, konformitas. Apa sih konformitas? Konformitas yaitu perubahan perilaku seseorang atau kepercayaan seseorang menuju norma kelompok sebagai akibat tekanan kelompok yang real atau dibayangkan. Yang kedua yaitu fasilitas sosial. Fasilitas berasal dari bahasa Prancis yaitu facile, yang artinya mudah. Fasilitas dapat melancarkan dan meningkatkan kualitas kerja kelompok sehingga pekerjaan yang dilakukannya menjadi lebih mudah. Yang ketiga yaitu polarisasi. Polarisasi ini cenderung lebih ekstrim. Contohnya, apabila kita akan memulai diskusi, pastilah kita akan mendukung tindakan tertentu. Dan apabila diskusi tersebut akan berakhir, pasti kita akan lebih mendukung tindakan tertentu itu. Dan sebaliknya, apabila kita menentang tindakan itu, pasti di akhir dari diskusi tersebut kita akan lebih menentang. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan kelompok. Menurut pakar komunikasi Jalaluddin Rahmat meyakini bahwasannya faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan kelompok yaitu yang pertama faktor situasional, yang kedua faktor personal. Yang pertama faktor situasional. Faktor situasional ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ukuran kelompok. Ukuran kelompok yaitu hubungan antara ukuran kelompok dengan prestasi kerja kelompok bergantung pada tugas apa yang harus kita selesaikan. Tugas tersebut yaitu tugas koaktif dan tugas interaktif. Yang kedua yaitu jaringan kelompok. Jaringan kelompok ini terdapat beberapa tipe jaringan komunikasi, di antaranya tipe Y, tipe roda, tipe rantai, tipe lingkaran, dan tipe bintang. Dalam hubungannya dengan prestasi kelompok, tipe roda menghasilkan produk kelompok tercepat dan terorganisir. Yang ketiga, kohesi kelompok. Kohesi kelompok dapat didefinisikan sebagai kekuatan yang mendorong anggota kelompok agar tidak meninggalkan kelompok tersebut. Yang kedua, faktor personal. Faktor personal ini terbagi atas 2 bagian. Yang pertama, kebutuhan interpersonal. Menurut William C. Scroll, orang menjadi anggota kelompok didorong dengan 3 keinginan. Yang pertama, ingin menjadi anggota kelompok. Yang kedua, ingin mengendalikan orang lain. Yang ketiga, ingin memperoleh keakraban dengan orang lain. Yang kedua, tindak komunikasi. Manakala kelompok saling bertemu, terjadilah pertukaran informasi. Setiap anggota berusaha menyampaikan atau menerima informasi secara verbal maupun nonverbal. Robert Baller mengembangkan sebuah sistem kategori untuk menganalisis tindak komunikasi yang kemudian dikenal dengan interaction process analysis. Baiklah teman-teman, kita akan rehat sejenak dahulu. Saya akan kembali selepas iklan berikut ini. Aku jadi duta sampo lain. Ups. Dulu pernah coba sampo lain dan ketombe kayaknya juga sempat hilang, tapi cuma sebentar balik lagi dan rambutku rontok lagi. Aku sama Pantene aja. Pantene dengan provitamin formula dan CBD melawan ketombe dan memberi perlindungan tak terkalahkan dari kerontokan. Jadi rambutku nggak ketombean lagi, nggak rontok lagi. Rahasia aku Pantene. Baiklah teman-teman, kembali lagi bersama saya. Pada pembahasan selanjutnya, saya akan membahas bentuk-bentuk kelompok. Secara garis besar, komunikasi kelompok terdiri atas 2 bentuk. Yang pertama, komunikasi kelompok deskriptif. Contohnya pertemuan, diskusi belajar,
dan diskusi penyadar. Yang kedua, komunikasi kelompok preskriptif. Contohnya diskusi panel, wawancara, dan seminar. Nah, itulah pembahasan saya mengenai sistem komunikasi kelompok dan pembagiannya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan karena saya masih belajar. Damn! Pow! Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak. A few moments later. Yang pertama, konformitas. Apa sih konformitas? Konformitas yaitu perubahan perilaku seseorang atau itu ya. Yang kedua, fasilitas sosial. Fasilitas berasal dari bahasa Prancis yaitu facile. Facile. Yang ketiga, polarisasi. Polarisasi ini cenderung lebih yang pertama yang kedua yaitu jaringan kelompok. Jaringan kelompok ini terdapat beberapa. Yang ketiga, kohesi kelompok. Kohesi kelompok dapat diprediksi. Yang kedua, faktor personal. Faktor personal ini terbagi atas 3 grup. Yang kedua, tidak komunikasi. Manakala anggota Robert Baller mengembangkan sebuah sistem kategori untuk menganalisis tindak komunikasi yang Baiklah teman-teman, kita akan rehat sejenak. Yang pertama, konformitas. Apa sih konformitas? Konformitas yaitu perubahan perilaku seseorang atau itulah perubahan. Itulah pembahasan saya mengenai sistem komunikasi kelompok dan pembagiannya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan apabila